Cari TikTok kan, kok joget-joget iki ya. Aku. Masuk itu. Masuk. Iya toh. Ngerti ra sing den 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 Ya, makanya. Sangar ya. Oke, kembali lagi di YouTube channel Ruben Mahendra. Kali ini kita sudah bersama Hendrik Jos. Mantap sekali ketemu lagi Mas Ruben. Yo, panas tiba-tiba mendung loh. Iya, ya. Tiba-tiba banget ini. Ini kita kayaknya bakal lebih memperdalam obrolan yang kayaknya kemarin ada obrolan yang belum tuntas ya kita. Banyak-banyak. Ini obrolan-obrolan ini akan kita mulai dari mana ya? Kemarin yang sudah kita bahas kan kurang lebih dulu seperti apa tahun-tahun 2010-an. 11-an. Nah, 11-an dulu zaman era emas hardcore. Nah, ini apa nih obrolan yang kurang? Termasuk kan kemarin kita sudah ngelempar question box nih. Iya, Ya, beberapa ada yang respon gitu. Kalau di question boxmu ada nggak yang tanya-tanya gitu? ada kemarin ya inginnya apa? Pengen do lebih menjabarkan tentang Nyi Ageng Sirang Familia itu loh. Nah, mulai dari mana nih obrolannya? Misalnya Nyi Ageng Sirang Familia. Nah, ini kan buat teman-teman yang familiar dengan nama Nyi Ageng Sirang itu kan adalah sosok pahlawan. Kulon Progo ikonik banget ya. Dan ada monumennya Iya, di betul. sana di Keranongko itu. Iya. Nah, termasuk logonya kan juga mirip. Iya, logonya mah dibuat kayak gitu. Heeh. Nek gini awalnya dulu itu namanya bukan Nyi Ageng Sirang Familia. Namanya Patung Kuda Familia dulu. Patung kuda. Oh, Patung Kuda. Oke. Itu berdirinya tanggal 24 Desember, pokoknya malam Natal itu. Malam Natal tak suruh kumpul di tempatnya Bang Rin itu di Angkringan. Angkringan itu. Angkringan itu ya, sor masjid. Terus Terus kita namain itu awalnya Patung Kuda itu Patung Kuda Patung Familia. Kuda Familia. Oke, Patung Kuda Tapi Familia. setelah dipertimbangkan yuk ada masukan dari Mas Dowo. Mas Dowo itu ya dedengkote JNM zaman biyen. Ora jenenge Nyi Ageng Sirang wae ngopo? Kenapa kok Patung Kuda barang? Kan lu ikonik nek Nyi Ageng Sirang. Nah, akhirnya kita ganti namanya jadi Nyi Ageng Sirang Familia itu. Nah, itu berarti zaman itu ya, patung kuda itu patung Nyi Ageng Sirang, monumen Nyi Ageng Sirang zaman masih warna emas itu ya. Betul. Belum yang belum. belum yang putih. Iya, Oke, itu berarti tahun 2012 nih berdirinya Nyi Ageng Sirang. Oh, oke. Di mana dan siapa saja yang terlibat? Yaitu anak-anak dulu, anak Sidomulyo, Pak Dehut, pengasih Brotherhood, anak-anak Beji itu dulu kumpul di situ. Ya intinya dalam yo dalam naungan Sabin nih gini nih. Pada kumpul di situ yuk buat itu komunitas itu. Oke. Di dalamnya ada anak-anak hardcore sama anak-anak hip hop juga. Nah, pas dulu dinamikanya gimana? Mungkin aku mulai ceritanya dari ini ya. Kan ada salah satu obrolan kalau di dalam sebuah industri kreatif itu ada beberapa unsur yang maybe ini bisa kita bedah ya. Ada 4 unsur. Jadi ada eventnya, ada apa merchandising atau retail, kemudian ada community building, terus ada juga apa ya? Kan ada event, terus ada merchandising, media. Nah, salah satu dari 4 itu kan merupakan community building. Nah, itu kan bisa dikategorikan ke community building. Di community building ini kan lahirnya itu kan dari akar rumput dulu. Iya. Nah, prosesnya gimana? Bertemunya lebih kerasa nggak dulu? Seperti apa? Wah, luar biasa kan. Itu dulu tuh ya ketemunya di acara-acara itu. Kita sering buat acara-acara itu yuk pada ketemu di situ, pada kenal, wis koyo sedulur. Itu kalau gitu kita pernah punya event rutin NSF itu. Namanya keringat dadaan. Oh, beda lagi nih yang kayak obrolan kemarin. Yang kemarin itu apa? Sabin apa? Tengah Sabin itu kan punya Sabin. Oh, yang ini punya sendiri. NSF. Iya, Nyi Ageng Sirang Familia Prison itu ya difasilitasi sama Sabin itu dulu. Kita buat tiap malam minggu itu keringat dadaan.
Berarti NSF itu yang hardcore-nya ya? Hardcore hip hop awalnya. Hardcore hip hop. Oke. Oh, makanya warna logonya itu kan kayak NBA nggak salah? Yang apa itu biru merah. Biru merah putih ya. Ya kayak NBA ya, lebih gitu. berwarna hip hop iya. itu. West Coast East Coast. Yo, West Coast East Coast tapi ada patung kudanya. Ya ngono kuwi lah. Siapa dulu yang ngusulin itu? Aku yang buat sendiri tuh pakai Photoshop dulu. Obrolannya gimana? Wah, ini biar East Coast gitu. Atau Ya gimana? emang apa biyen kan nek jujur wae niru Tugu Serentak. Tugu Serentak kan dulu tuh tengah-tengahnya Tugu yuk, sampingnya ya itu. Oke. Kayak gitu. Oh iya, terinspirasi ya dari Tugu Serentak. Iya. Oke, terus awalnya dulu gimana ketika bertemu, sejarahnya dulu deh. Ini nama itu langsung tercipta atau harus melewati beberapa waktu? Kan kadang ada yang namanya komunitas itu jalan-jalan, yang penting jalan dulu terus baru tercipta nama. Nah, pas saat itu apakah ada orang-orang rapat kecil gitu terus oke, nama ini baru kita gerak gitu? Ya itu tercipta sendiri. Ya dikasih nama Mas Dowo tadi loh. Oke. Nah, awal-awalnya anak-anak sudah mulai hardcore familia, terus Pak Dehut, ngasih Brotherhood itu yuk ada ya anak-anak beci itu. Terus dijadiin satu gitu Jadiin satu. Awalnya itu dulu. Ya masih sedikit dulu, belum banyak. Yuk tambah teman-teman udah bergabung ya, ada Ngelaga Streetcore, ada Giri Mulyo, Set Crew, ada Panjatan Hooligan, anak-anak WTF itu, Waterflat Nanggulan itu. Yuk teman TK itu dari Kebumen sama Purworejo juga gabung. Oke. Yang deket-deket ya? Berarti Purworejo juga gabung ya? Gabung. Dulu sering nginep rumah saya itu. Oh. Kalau malam eventnya biasanya selesai jam 11 itu pada bubuk rumah saya. Oke. Kebak itu Mas tadi untuk tekan pawon barang kayak itu bubuk calitan. Oke. Nah, ini kan obrolan ini saya beri nama segmen ngobrolin inspirasi. Ini kita juga lagi ngopi di tempat kafe ya ini ya? Iya, kafe di Wates. Nah, inspirasi yang kita obrolin ini adalah, kalau tadi sempat menyebut Sabin ataupun ada NASF, kurang lebih spesifiknya NASF. Iya. Nah, NASF itu juga terinspirasi oleh Tugu Serentak. Iya, betul. Terinspirasinya dari apanya? Segi apanya? Dari kekeluargaannya. Itu. Gimana tuh? Kita lebih doan kayak lu. Kraket kayak lu. Nek biyen kan tempe iling apa gitu. Iya, kita kan cuma sering ke JNM itu ketemu anak-anak itu yuk. Kita gayeng nggak komunitas dewe gitu. Dulu kan saya cuma ke JNM juga cuma sama Davin, sama anak-anak alat berat itu, sama Brian, orang itu, Pak Ijo. Itu yuk pengen buat itu. Akhirnya terwujud itu. Nggak nyangka kalau bisa sampai sebesar itu dulu. Dulu tapi. Oh iya. Awalnya ngumpul aja gitu, nggak pernah kepikiran segede apa? Ya, pokoknya meresmikan tanggal 24 Desember 2012 itu. 24 Desember 2012, pokoknya pulang Natalan saya langsung ke situ. Terus tak WA-an. Oh iya. BBM ding jangan BBM. Broadcast. Tapi gokil loh, kemarin sempat komen apa itu? Itu broadcast message tahun berapa itu? Ya, Meraung ya itu ya? 2015 Meraung. Itu asli masih ada. Draftnya dari mana itu? Kok dapat draftnya? Di Facebook. Nanti baru tak lihat. Nanti tuh ya gimana? Tak copy, tak paste lagi. Lihat. Wah, ini kayak broadcast BBM, kenapa tiba-tiba pindah ke Instagram? Aneh banget lihat. Tapi memang rapi ya, Facebook dari dulu masih itu ya? Masih ada. Berarti pamflet lama. Masih ada. Aib-aib lama pasti ada tuh. Ada aib lama. Saya aib semua isinya, Pak. Aib semua. Video-video konyol-konyol itu pasti ada. Harus itu. Terus foto-foto yang bahkan kemarin tuh aku yang ketawa itu yang pasti ditemu yang kedua. Itu kan sempat ngirim apa itu fotonya Bambang zaman kecil itu. Oh iya. Yang masih kurus itu. Iya. Ngakak aku tuh ya tuh. Waduh. Ternyata masih tersimpan rapi ya di kenangan Facebook ya. Kenal Bambang dari dulu ya, 2011-an itu. Masih kecil itu Bambang biar. Oh iya, itu salah satu teman saya sekali. Yang dari kecil kayaknya suka banget gigs ya dia itu. Dari kecil. Bahkan dia tuh sempat punya cerita mana itu main ke Sumatera atau apa gitu. Terus pulang-pulang ditanyain sama bapaknya, sekolah ngendile itu, sekolah Sumatera Pak, masih zaman sekolah itu, bayangin tuh, ya itu suka apa berkeluyuran. Anyway,
Kalau ngomongin keluyuran Mas, gimana zaman dulu itu secara obrolan? Ya maybe teknologi kan menjadi penyambung ya. BBM, Facebook gitu-gitu. BBM, Facebook. Secara kekeluargaannya itu bertemunya gimana? Mengingat kan daerahnya itu kan jauh-jauh ya, beda-beda ya. Ada yang dari pucuk utara sampai selatan tuh. Terus ketemunya gimana? Titiknya di mana dan apa yang menjadi titiknya itu obrolan? kalau NSF itu pasti rutin Mas. Tiap malam minggu pasti kumpul di situ. Yuk, tiap bulannya pasti ada rapat. Nanti rapatnya dipindah-pindah di tempatnya siapa. Di rolling ya? Rolling. Terus kalau hari-hari biasa saya yang sok nyambang itu. Hari-hari biasa. Kan saya dulu nek pulang kuliah aku mampir kene iki misal rayang-rayangan yo mampir ning Tanggulan, ning Beji, Ngasih. Iya. Pak D gitu. Gimana Mas serunya Mas zaman dulu Mas? Yo seru banget. Seru banget. Bayangke piye ya? Ngomongke bingung aku. Soalnya pas saat itu kan saya masih sekolah ya. Dan Anda kan beberapa sudah dewasa. Nah itu berkumpulnya bagaimana? Coba aku dikasih gambaran seseru apa gitu. Seru ya, nek mau kumpul itu cuma duduk-duduk ngopi, ngerokok, wis ngono kuwi. Nggak ada kegiatan lain ya? Nggak ada kegiatan lain. Nah iya, orang cerakan atau pos polisi toh. Kan nggak berani toh. Kalau jauh pos polisi? Kalau jauh ya nggak tahu aku. Ada yang gelut sama Kolonjono barang dulu. Ada nggak Mas cerita seru dulu? Seru. Apa yang lucu-lucu gitu? Ngumpul-ngumpul gitu. Lucu-lucu tuh. Pastinya anak hardcore lah, tahu lah gimana anak hardcore. Nek lucu-lucu jarane nek misal apa? Gesek-gesekan sering. Apa nih? Maksudku misal ketika pas kemana gitu loh. Spesifik coba apa kejadian yang masih teringat? Masih teringat ini pas alat berat main di deket UKDW di SMA mana itu ya. Itu kan ada teman-teman kita kan dulu NSF sama Sambisari, tahu Sambisari kan tahu? Candi itu. Sambisari Candi. Itu kan dulu sering kesini. Anak-anak Sambisari street terror itu. Sama tempat sutunan itu mana? Deket Denggung. Oh, deket Denggungnya. Oke. Oke. Itu pada kesini itu nak Kang Senan kalau di timur apa neng Jogja biasanya itu pada datang ning Wates Bandung datang. Itu dilalah datang ning kono kabeh. Yuk ada yang pas kita main gesekan sama anak SMA sana. SMA mana? Namanya Mas SMA lupa gue Mas. Daerah situ ya. UKDW Itu ke Pancal sini giginya langsung protol itu Mas. Ini jadi darah semua itu. Wah. Maksudnya kepancalan itu gara-gara musing. Sampai gitu. Pancal sampai giginya protol Mas. Yuk di sini orangnya udah angap-angapan itu yuk. Giginya di mana tuh? Enggak tahu. Itu pingsan loh Mas. Oh pingsan posisinya. Kejang. Oh kejang. Yuk ada Om Bedot tuh kenal Om Bedot tuh. Itu kan basicnya kan perawat tuh di logok gini baru bisa keluar yuk tak bawa ke rumah sakit. Itu langsung mandek kalau darurat mandek tak bawa ke Bethesda. Oh kayak step gitu. Untuk di logok gini baru bisa keluar darahnya semua. Kalau enggak ya nggak tahu itu. Mas terus gimana keadaannya? Gimana udah sehat sekarang. Mas Gembul sekarang dapat istri orang ngiripen di sini. Oh, namanya Mas Gembul ya? Jos. Mas Gembul. Terus giginya gimana Mas Gembul sekarang? Sampai sekarang protol. Kenang-kenangan ya? Kenang-kenangan Mas Gembul. Sehat-sehat ya Mas Gembul? Sehat. Nggak trauma kan? Enggak, masih komunikasi terus. Dan ini kita coba bahas dari berbagai macam perspektif ya. Kan ada yang bilang kalau hardcore itu rusuh tuh. Nyatanya ada yang sampai pingsan. Apa? Itu dirimu mengiyakan atau kayaknya punya pandangan lain deh, nggak segitunya deh gitu. Nek rusuh ya ora Mas kuwi bentuk gue mengekspresikan diri ben ra stres ngono lho. Ayo ngono kuwi pokoke jogetane ngono kuwi ya ngono kuwi pokoknya wis mlebu nang circle putis berdarahnya biasa. Iya. Dan itu tapi dulu gimana Mas? Maksudnya kemarin kan sempat ada di salah satu acara di Jogja. Itu kan ada yang rame itu, yang orang yang sengaja mukul orang lain di area moshpit itu. Kalau dulu gimana ceritanya? Ada nggak yang orang-orang semacam itu? Ya nek kayak itu pasti ada. Yang benar-benar rese gitu ya. Ya ada nih tak yo penting kita meredami wae lah engko. Engko akhirnya misal ngono kuwi apa? Kita ketemu berantem gitu akhirnya dari teman kok. Oh iya sih. Akhirnya jadi kenal ketemu sampai sekarang itu sampai banyak ya kejadian-kejadian. Ada nggak beberapa orang yang dulunya kayaknya
Davin Dirimu itu sering gesekan dulu. sama siapa gitu? Nek saya belum pernah gesekan. Oh, dari dulu enggak ya? Davin, Gatot itu wah itu sering itu. Sama siapa terus sekarang deket sama siapa gitu? Davin itu Ada dulu nggak? pas di Pura Wisata. Heeh. Moseng dilalah sama Dito itu Dito vokalisnya Kuda Besi. Oke. Oh, itu pancal-pancalan sampai mau berantem yuk. Dah tak anu tuh, weh adimu toh. Oh. Akhirnya sampai sekarang malah wis sedulur. Dito sama Ah, oke Davin. oke oke. Gara-gara itu ya? Heeh. Dulu sempat Oh. gesekan terus sekarang oke lah ngapain gitu ya? Oh, jadi nggak harus pertemanan kira aku tuh apik-apik ning sing pertama gelut sik ra apa-apa lu akhirnya dikonco mah luwih kental. Tapi memang bener sih Mas. Maksudku obrolan-obrolan yang dulu kadang oh kita ada gesekan apa gitu. Pas udah dewasa terus teman-teman ada yang udah menikah, udah punya anak gitu. Betul. Kayaknya ngapain ya dulu kayak gitu gitu. Sempet gak kepikiran kayak gitu? Iya sempet nih biar mana. Iya kan? Dalan kayak gitu. Aku inget loh pas dulu itu aku tuh bawa editorku dulu pas zaman awal YouTube di channel sebelah. Awal-awal itu editorku terus bilang, "Wah, ini namanya Mas Alip. Mas Alip itu bilang ini kenal Mas Aceh nggak gitu?" Itu kan tetanggaan area Pengasih itu, cuma deketan yang ada warung terus deket monumen yang kuda-kuda banyak itu loh. Nah, itu kan ada warung. Nah, di Deket rumah situ. saya itu. Betul, masih tetanggaan juga. Iya. Heeh. Nah, RT, yuk. ngobrol terus Mas Alip tuh bilang kenal sama Mas Aceh nggak? Ya kenal dong gitu. Wah, tapi kan saya kejadian sama Mas Aceh terakhir kan sangat tidak menyenangkan zaman dulu. Nah, dulu itu ya ini singkat cerita ya. Dulu itu sempat ada kejadian yang menurutku juga aneh sih. Saya itu pas sekolah itu sempat dikepung beberapa orang, Mas. Oh. Gitu, sekitar 10 atau 15 orang gitu. Saya di tengah tuh. Anak sekolah tuh. Nah, salah satunya Mas Aceh. Oh, Aceh juga. Nah, Iya, Ceh. dulu ya. Dulu. Nah, pas ngobrol di situ, aku sama Mas Aceh, dulu kita ngapain ya kayak gitu gitu. Jadi ya kayak gitu. Betul hati teman anu ya. Nah, pernah nggak ketemu orang-orang yang kayak gitu juga? Ya sering ya perjalanan hidup sering kayak gitu. Selucu apa? Ya, iya ya. Apa misalnya dulu pernah apa? Misalnya kalau di skena itu apa aja sih biasanya Karena saya gesekannya? itu pengayom ya, Mas. Kemarin nganti anu Gatot ki bilang gini, kowe nek arep dadi tukang apa sih juru damai langsung menyang Lebanon wae kurang ajar. Juru damai. Itu Gatot kayak Juru gitu. damai. Sik mangkat kae ya. Tadi PBB wae ya. Oh, konten. Menang Lebanon malahan. Oke. Kalau gesekan saya jarang. Kalau Tapi sering teman nerima rupanya. laporan. ya menyelesaikan sering, nanti ya nembus-nembus kemana sering. Ada nggak Mas yang paling apa ya diinget gitu? Yang wah ini kok kayaknya didamain susah banget ya. Ini didamain susah itu nggak ada, masih tetap nganu, kok akhirnya do penak ya kabeh. Biasanya gara-gara apa sih? Ya, Rebutan biasanya- cewek misalnya ada nggak? Rebutan cewek, pokoknya kalau masalah pribadi saya nggak mau ikut campur. Oke, itu personal ya? Ini masalah sing misal kepancal, masalah Oh, sing oke ngisitan oke. itu oke, saya masuk ke situ oke. Karena apa? Memutuskan untuk wah ini tidak deh kayaknya gitu. Ya wis personal, nek sing kuwi Eh, iki mbok Ribet nggak sih? ya, Kalau personal banget itu ya? ribet. Soalnya kan kadang kalau di gigs itu satu ngaku ini ceweknya siapa, ya satu siapa gitu, terus ini ngaku-ngaku. Nek kayak gitu saya nggak mau ikut campur. Moh, ngono ki sudah urusanmu. Ribet bener-bener. Berarti personal dan urusan di gigs itu beda ya? Beda. Nah, ini coba kita lompat dikit ya. Kalau ngomongin gigs, apa aja tekniknya dulu Mas, ngumpulin orang-orang sebanyak itu? Tekniknya teknik pilih maksudnya, Mas? Ya, misalnya dari BBM atau apa cara ngumpulin orang-orang itu? Ya nek biyen kan suka BBM itu, dari BBM sama Facebook kekuatannya di situ. Dan ralat ya kayaknya ya. Kemarin sempat ngobrol salah angkanya berapa? Salah angkanya itu. Yang bener berapa? Saya bener 1000-an. Ya hampir 2000 lah, 2000. Kemarin ngomong berapa sih? 10.000. Itu karena saya wis mumet. Saya damuk danang itu. Oh iya, ada yang ralat ya itu ya? Di komen itu ya? Danang. Ada yang ralat. Iya. Bener. Tapi sorry ya, kemarin jadi klip itu. Apa? Yang 10.000 kan jadi klip Nggak itu. apa-apa, nggak Tapi apa-apa. diulang-ulang gitu. Aku kan sempat tanya beneran. Aku itu kaget beneran tuh pas itu. 10.000 orang. Makanya kok 10.000 orang. Aku kan tanya kayak gitu. 10.000 orang. Sampai biro belajar itu kebak itu. Udah kayak demo ya. 1.000. 1000 sampai 2000 lah. Make sense lah kalau 1.000. Itu di mana sih di acara itu ya? JNM itu ya? Di JNM 1.000 masih masuk akal sih. masuk akal. Kalau 10.000
Gede banget loh mas, 10.000 itu mas. Heeh. Kayak event-event apa ya? Yang event-event outdoor itu 10.000 sampai 15.000 gitu. Oke, ada nggak yang di apa? Pengen dikulik lagi di kolom pertanyaan ada lagi nggak selain NSF itu? Tentang JNM itu. Oke, hubungannya apa mas? Misalnya NSF kan lahir dulu atau JNM-nya kan ada event dulu tuh, JNM, otomatis kan. Terus NSF baru masuk ini, atau dari band-bandnya masing-masing udah pernah main di JNM? Oh, dulu saya regis itu mas, kalau mau regis di tempatnya Mas Joko itu. Mas Joko sekarang jadi asistennya Pak Mas Sidarta itu loh, yang buat film Pertaruhan itu loh. Oh, Dulu saya buat acara di oke, Bangker oke. JNM itu. Bangker tahu nggak? Bangker JNM. tahu. Yang sempit ya, wah. Iya, Itu legend acara tuh. itu Mas Joko itu jangan hebat banget itu. Acaranya gede dhewe, pamflet gede, tiketnya masuk kwitansi kayak dicap modal Kwitansi parkir. Kwitansi parkir. Iku kan kwitansi kan itu. Sing di bendel ya. Di MC ini Bonggolan. dhewe. Oh, gas dhewe kabeh. Bateran. Gokil ya? Gokil. Oke. Itu ya di situ ketemu Danang itu kayak mau buat itu. Pokoknya JNM itu rumah kedua saya dulu tuh. Dia pulang kuliah bareng mampir situ sampai kenal sama Mas Pak Sambreng bareng itu. Oke. Yang jaga JNM itu. Sedekat itu ya? Heeh. JNM zaman dulu kayak gimana mas? Asik. Apanya yang bikin seru? Kantinnya ada hantunya itu. Kantinnya yang sebelah mana sih? Kalau sama Kantinnya- food courtnya itu mana ya? Toilet Sekarang bawah nggak itu? pernah sana aku. Yo sing ringin ini loh mas. Oh, ringin Ringin, ini. nah sananya ringin. Paham. Kidul ringin, selatannya ringin itu ada kantin. Tapi layoutnya beda, wah dulu sama sekarang tuh. Nek sekarang Terakhir kapan JNM? aku terakhir tahun 2015, tahun 2015 udah ada itu belum? Yang tempat duduk kayak Oh, belum ada. tribun gitu. Belum ada. Oh. Dulu Edo duduk di lapangan basketnya itu Edo istirahat. Lapangan basket masih ada Nggak nggak ya? kok. Beda berarti sekarang. Nek Garudane gede sono, apa wis mabur? Di dalam tuh itu. Oh, ada. Ada. Itu kan di situ terus dulu nek buat gigs. Garudane itu kemarin ada konser apa ya? Aku lihat di YouTube itu. Hmm. Gigs apa gitu. Sempet tuh ada yang Five One sempet akustik Oh. puasa kemarin. Oh iya. Itu ada belakangnya ada. backgroundnya Garudanya itu. Oh, legend tuh. Heeh. Kalau di JNM itu biasanya aku nggak absennya itu nonton itu loh Art Job tuh mas. Oh, Arjo iya. Art Job yang kan ganti-ganti terus tuh konsepnya. Terus kemarin terakhir ya itu nonton Five One tapi yang sebelum puasa yang deket ringinnya itu. Tapi kapasitinya mungkin sekitar nggak tahu ya sampai 1.000 atau enggak itu. Situ oke sih tapi ya nostalgic. JNM memang kayaknya punya ruh tersendiri deh. Iya. Oh. Terus gimana? NASF masuk? NSF yo itu, yo masuk situ, yo nanti. Bandnya yang penting masuk dulu ya? Iya. Dulu. Tapi udah ada Awalnya nama band NSF? dulu. Belum, bandnya dulu. Apa aja yang gabung dulu? Nek Balas Dendam itu muncul setelah NSF ya. Oh setelah. Yang sebelum siapa Ya, aja? alat berat itu. Alat berat, terus ada lagi nggak teman-teman yang lain? Kepiting rebus. Aku Kepiting Rebus, Oh, oke. itu ya rombongannya itu. Dulu saya sama KM bareng, saya bareng. Oh iya, era JNM ya, bener. Terus pas itu selain apa hal unik lain? Misalnya tiketan pakai bonggol itu tadi, yang kayak parkir. Aku bayangin ini kayak parkir gitu ya berarti ya? Iya, Dicap gitu. Itu dipalsu bisa sebenarnya, tapi kan modal percaya Mas Jokowi. Terus apa lagi yang unik zaman dulu? Nek unik pas buat acara saya. Apa? Buat acara yang bintang tamunya Excalibur kalau nggak salah, nanti kok diralat nang, ya? nek kleru dilalat nang. Excalibur itu dulu Dia sekarang takut takut netizen pada komen. Oke. Itu Excalibur. Excalibur. Saya sama Mas Ferry itu dipasrai untuk ngopeni Excaliburnya itu dari Surabaya apa ya nggak salah Excalibur itu. Excalibur. Tahu aku. Suruh ngopeni, yuk saya kan punya apa di tempatnya Pak D saya ada rumah yang kosong di daerah dekat Timbiroloko itu. Saya ngusul ke Semarang, wis ning kene wae sur ning rumah Pak D ku wae, rasa bayar apa-apa tenang wae. Beres. Resik ngene. Wis jam 1 malam datang. Rombongan dari Excalibur itu tak tampani sama Mas Ferry itu. Kita naik motor hutan-hutan itu. Mereka pakai mobil itu tak bawa masuk ke sana. Ternyata pas buka pertama kali langsung ada kodok itu. Yo, itu Deket sawah apa itu? deket sawah. Rumahnya tingkat tapi cara rada horor kae. Itu mereka telepon Danang. Excaliburnya mungkin kalau sama saya nggak enak toh. Telepon Danang
Danang nelpon saya ngamuk, "Iki piye mah tak kayak ning sawan." Yuk itu langsung kita carikan di daerah Pasar Kembang. Berarti sempet itu di situ dulu, transit dulu. Tak kasih maaf dulu, maafnya juga dicampur kodok itu. Saya nggak enak, itu lucu itu. Kodok-kodok itu yang pinggir sawah itu kan? Yang dung itu. Itu habis hujan, Boh? Memang hujan, pas hujan. Oh, pas hujan. Saya perjuangannya dulu tuh. Oh, oke. Di sana di homestay Pasar Kembang, wes sana saya balik ke kos-kosan lagi sama Mas Ferry sampai pagi itu. Bangunnya kesiangan jam 8. Bamuk Danang meneh. Terus gimana dari Excalibur-nya gimana? Ada obrolan nggak setelah itu? Enggak ada. Mereka kayaknya wes nyaman di Pasar Kembang itu tuh wes aman. Oh, iya. Wah, ini Jogja ini apa ini gitu. Sama kodok. Tapi keren ya. Pertimbangannya apa dulu kenapa milih lokasi itu? Ya karena maksudnya nggak diprediksi kalau ada kodok juga di situ. Tak kira dia dibersihin Pak D toh, Mas. Saya kan nggak pernah ke sana toh. Ternyata belum, saya kan pegang kuncinya. Ternyata belum dibersihin. Wah, ya salah nih. Tapi itu kodoknya udah masuk gitu ya? Di dalam rumah kodok. Mau kotor itu loh, waduh, sapu ini mau kelosonan itu, waduh. Nggak enak. Treatmentnya sangat oke lah ya. Buat bintang tamu gitu. Oke, pas itu berarti menyenangkan menurutku. Kalau kita ngomongin ya DIY-nya ya, yang jelas. Nah kemarin tuh aku juga sempat research kalau band-band hardcore punk itu memang keunggulannya di do it yourself-nya. Se-do it yourself apa hardcore itu? Iya maksudnya Mas? Do it yourself itu adalah membuat sesuatu yang ya dari, oleh, dan untuk komunitasnya. Senekat apa dulu? Ya senekat kan sulit ya, maksudnya bikin gigs itu nggak murah loh. Sound berapa? Apa? Terus cara buat revenue-nya gimana? Buat ini acara oke jalan nih gitu. Kalau di NASF dulu kan kita difasilitasi sama Pak Dedi di Saben itu. Oh, iya. Jadi tiap kalau buat acara pasti di sana. Yang rutinnya di sana ya. Kira-kira dadaan itu. Kalau keluar NASF tuh belum pernah yo sing nek Saben yang keluar Saben itu, tapi kalau NASF rutinnya di situ. Di garasi Saben itu. Tapi kalau gigs di luar Saben atas namanya NASF bukan? Ada nggak support by NASF gitu? Sering itu. Support doang ya tapi ya? Support doang. Support moral ya guys. Bukan kalau keuangan ya? Enggak. Urunan. Iya, urunan. Kita juga beli tiket juga. Oke. Berapa dulu zaman segitu? Kira ya nek di Saben cuma bayar parkir. Awas ini diralat lagi ini nanti. 2.000. Bener ini 2.000 buat tiket anu. Nah kalau yang di Balesol 5.000 apa ya? Lupa saya. Tapi era segitu itu aku lupa ya, 2011 atau 12. Metal-metalan itu sempat mahal loh Mas dulu. Apa? Menurutku 20.000 apa ya? Sempet loh itu. 20.000 toh? 2000 berapa ya? 12 apa 13 itu sempet kok. Kemahalan nggak sih zaman dulu 20.000 itu? Semua ya kemahalan. Aku ngerasa kayak wah edan gila larang banget tiketnya gitu. Kemarin acara ragam aja 25 apa ya Mas Anwar? Wih, iya ya, larang banget ya. Aku tuh inget, soalnya gini, aku itu inget duitnya itu warnanya hijau. Nggak bakal kan duit 1.000-an, masa tiket 1.000 nggak bakal. Mungkin. 20.000 itu, apa buat berdua ya? 10.000 masuk akal nggak dulu? 10.000 masuk akal. Masih masuk akal ya? Kita ono sih 20.000 itu ono kita. Ada deh. Ada. Atau Blackface ya, aku lupa. Blackface tuh kayaknya 20.000 sempet kok. Aku masih inget duitku hijau warnanya. Iya, saya juga lihat itu. Ada Nebukadnezar bareng. Nebukadnezar. Terus rombongan Mas Andi itu apa bandnya? Drusopila. Solsik. Apa Solsiknya ya dulu? Solsik itu ya. Solsik. Wah, itu aku pertama nonton yang Blackface, kan biasanya campur-campur nih metal-metal gitu. Itu Blackface spesifik itu harus yang kesurupan Mas. Kok iso? Kesurupan Mas. Mambu benyan. Sumpah, Mas gue. Masuk toh. Ini kan angker itu berarti atas itu. Terus di belakang itu dia gitu. Apa ini? Terus kalau apa ya? Aku tuh sering dengerin metal itu bukan di black metal. Ya walaupun beberapa black metal aku dengerin. Nah, Blackface itu aku baru masuk pertama bau menyan itu aku yang pusing Mas. Aku setengah jam keluar terus ke angkringan depannya itu Mas. Kesurupan nggak? Enggak. Oh, mungkin ngeleh. Kan ada angkringan klinyim tuh itu depannya itu. Terus ada muji dan lain-lain. Nah, di depan itu kayaknya di klinyim dah. Soalnya ono tahune yang gede ya. Pak klinyim sing nganggo apa kayak? Iya. Nganggo Slayer ya kayak apa? Anduk ya kayak. Kayak Kungfu Hustle.
botak gak sih? Nggak ngerti Aku loh, lali ya. Kak. Gundul apa botak ya? Pak Klinyemi. Nah, aku koyone mau nonton setengah jam kuwi pas itu terus wah edan cabut wae po ya ngono lho. Maksudku kupingku ki rung nyandak iki kaya desa ngono. Tapi kenapa seneng hardcore Mas zaman semono Mas? Maksudnya musiknya kan keras. Kenapa hardcore gitu? Awalnya gimana? Ya awalnya karena awalnya poster semua beberapa dari poster. Poster. Siapa yang menginfluence? Mas Haris Komeng. Oh. Iya, itu saya dulu pertama kali. Kok iya. Dulu tuh saya suka kangen band, Mas. Terus dikasih itu album Serius kangen band. Serius. Takono Davin ya, Davin nanti beli kaosnya official langsung asli. Kangen band? Oh. 70.000 biar sama 70.000 lah. Yo, sing logone ki ono. Strip wae. Zaman vokalisnya ono back vokale wedok ya. Eren. Cendenge Eren ngerti bener. Sampai sekarang saya masih suka kok. Kabeh Kangen band. Tapi aku belum ngecek sih. Kemarin tuh ada sempet yang kan aku itu bikin thread Mas ceritanya. Bikin thread terus aku bahas apa itu? 510 sama Arsitek. Terus ada yang banding-bandingin gitu kan. Salah satunya itu ada yang bilang kalau Kangen Band itu ada lagunya yang mirip sama Iron Maiden, Mas. Tapi ron tak cek. Maksudnya ono apa? Yang melodis gitu ada apa? Cinta yang sempurna. Kangen Band banget. Iyalah. Fun fact, Kangen Band kan banget. Dikasih apa? EP pertama Serigala Malam itu yang ada komitmen bertayar barang itu loh. Nah, itu tak rungok-rungok, Bah. Iki apik nyaman iki. Ayo itu kayak terbesit buat band itu. Oh, dari Kangen Band terus seneng hardcore. Ya apa-apa sih. Aku biasa seneng Raja. Dari Kangen Band ke hardcore ngono kuwi. Bener. Enggak nyangka kali ini dari Kangen Band ternyata suka hardcore gitu. Oh iya. Tapi bener sih, era-era poser itu nah, tapi kerennya apa Mas Kangen Band? Maksudku aku kalau zamanku dulu, aku tuh Raja, Mas. Wah, Raja keren gitu. Ya, Raja ya namanya Raja gitu. Tapi nek Kangen Band kan ngono kae sih. Musiknya maksudnya kok iso nganggep keren, roh hardcore kan jomplang banget ya. Keren nih nyaman. Oh, nyaman. Ya di jari nyamannya. Nyamannya. Berapa album Mas yang ngerti ngono Kangen Band? Tekan saiki apa lagu nek kon ngrungokke? Tekan sing lagu-lagu anyar? Iya. Berarti ngasih reunine Dodi sama ngikutin itu. Sinkronis itu nonton. Iya. Oh enggak Maksudnya nonton. Di YouTube Di YouTube mesti nonton aku. Menikmati ya? Menikmati. Yo. Kan harus butuh banyak literasi toh Mas. Tapi cuma satu. Tapi banyak orang nggak yang tahu itu atau baru segelintir orang yang oh aku tuh sebenarnya kangen band banget gitu. Ayo udah ngerti kan? Bisa ngerti, Pak? Oh, udah ngerti. Oh, berarti Raisin ya nek ngomong. Aku itu dulane yo kangen harus band. Harus rai gede kita itu. Oke, terus sama Mas Komeng ya. Terinfluence apa Mas duluan? Lagunya langsung Serigala Malam kah atau Serigala Malam itu yuk kita kulik-kulik Madball. Oh, Madball ya. Madball of Jericho, Agnostic Front, oke. Only Attitude Count itu. Oke. Lagu apa Mas yang nyangkol Mas zaman dulu? Madball. Oke banget ini ya. Pertama kali Madball ya Hold It Down itu. Oke, Hold It Down. Heaven and Hell apa tuh? Heaven and Hell kan Black Sabbath. Ono neng anu. Heaven in Hell. Heaven Hell apa ya? Heaven Hell jeneng band Mas. Ono neng Ono Madball. Judulnya apa ora ngerti. Heaven Hell. Oh iya. Kalau itu tuh We Stand As One itu sampai sekarang kita nek anu masih cover itu. Biar bisa singelong bareng itu loh. Mungkin ada kesenjangan referensi Mas. Jadi gini, kalau aku tuh sebenarnya cukup jarang dengerin hardcore. Jarang banget. Dan tapi beberapa nyangkut yang hardcore modern sekarang gitu. Kayak Turnstile, kayak Knock Loose gitu. Kalau yang bahkan yang kemarin tuh di Explore-ku itu sempat muncul ada satu album kayak slamming gitu tapi hardcore. Hardcore itu ada salah satunya slamming ya Mas? Ada. Slamming hardcore itu. Ada. Nah, tapi judul albumnya itu Hardcore Death Metal. Wah, apik kuwi. Hardcore Death Metal. Aku seneng ini Mas Ale. Snare iki suarane sik tang ngene lho. Padahal itu rilisan berapa ya? 2000 udah modern gitu, 2020 atau 2023 gitu. Itu. Nah, menurutku era-era musik zaman dulu itu ciri khasnya nang kono kuwi Mas. Kayak suara snare. Ora ngrasake ngono kira. Kayak ngopo ya snare zaman biyen kok iso sing suara tang ngono ngopo ya? Sama simbal Cino itu biasanya. Simbal Cino. Sing kae to. Yang itu kan
simbal Cina itu kalau lagi dipukul, katakanlah ini satu lagu itu baru 1 meter mas indahnya mas. Kalau udah song listnya itu sampai 5 sampai 10 lagu, udah sampai 200 meter gitu mas. Yang geser gitu. Iya. Simbal Cina. Bener sih itu. Nah, dan kenapa bass mas? Sing paling penak. Kenapa jawabannya sing paling penak? Aku Lah kalau nyanyi penak mas loh. 1% skill, 99% gaya. Wah, tapi dirimu sempet tak video ya itu ya, yang pas di tapi itu melompat gagal loh. Lompat gagal. Ayo wis kuat aku. Rasa sadar apa virus. Tapi lucu loh mas. Mungkin ini kayak kemarin pas Fortune release party, Mas Bandeng yo lali nek wis usia mas. Kan sempat cedera atau dia? Rumah sakit aku kan diundang nih rata kau. Asiles apa gitu, ACL atau apa? Sampai operasi mas. Lihat postingan itu. Mungkin itu ya, kayak usia itu ngaruh nggak sih mas? Ngaruh banget. Lompat sabut banget mas rasanya mas. Melaku wis menggah mau naik ke sini aja sudah ngos-ngosan. Jadi iya sih pas ngegis kayak gitu. Bahkan kemarin kan bawain berapa? 15 atau 17 lagu yang karena mereka itu tabung oksigen mas gantian mas. Oh iya toh? Iyalah. Ragu banget ya lagu sebanyak itu ya. Tabung oksigen dibawa tuh. Sangu itu tabung oksigen, cucul kaos gantian gitu. Kemeringet full. Bahkan pas setiap jeda lagu itu tuh anak-anak teman-teman itu pada itu loh. Pada bilang, ini bisa nggak sih di tengah-tengah dikasih video lagi mau jeda dulu ternyata. Ditambah lagi kan setlistnya banyak yang lama mas, yang zaman-zaman Bosok Cangkemmu, Tante Kesepian gitu. Bahkan era itu kan kayaknya musik popang sama hardcore kan masih jalan bareng ya itu ya. Soalnya keras banget era segitu. Terus puisi menurutku kayak apa ya? Seneng onek-onekan tanda kutip gitu loh. Kayak ngomong ke Tante Kesepian, ngomong ke Bosok Cangkemmu, Single Jion. Iya. Itu. Terakhir kita kemarin ngobrol itu udah rilis belum ya album Alat Berat? Udah ya? Udah rilis. Perilisan merchandise juga ya itu ya? Iya. Ini. Oh, yang ini. Breaking the Hell. Mas mbok gawe sing ukuran gede, Mas. Iki yo tak gawe. Ket males ada XXL iki amot ya. Iki XXL amot iki. Tapi serius masuk amot sih mau gak, Mas? Iki XXL iki. Iki aku 5L loh, Mas. Ya beda to iki sing ukuran luar. Heeh. Oh, bisa jadi. Iki, coba teman-teman lihat ya. Ini kayaknya sama deh. Kayaknya sama loh ini ukurannya itu kalau dilihat di mata itu. Tapi itu ukuran luar. Ukuran luar. Oh, ya. Wah, ini merch baru ini. Iya. Saya nggak disponsori juga, tapi ini masuk ini. Bom nuklir nasi Daria ini alat berat. Ini siapa ya? Yang temanku itu ada yang beli juga sini. Mas Indra ya, Indra Setiawan. Oh iya. Fotografer. Terus bukan yang ini tapi Mas Indra yang dulu. Atau beda lagi? Yang dulu. Kayaknya desainnya ini deh. Desainnya ini, tapi ini diperbarui. Beda lagu ya? Ya desainnya podo ngene iki. Tapi beda. Oh, beda batch. Tapi mirip desainnya. Mirip. Soalnya dia itu sempat bilang, oh aku sempet tanya kayaknya, alat berat, kowe duwe merchandise alat berat apa ngono kowe? Duwe sing gambar wong cakruk. Bener gambar wong cakruk. Iki ceritanya wong cakruk. Ini apa? Nyanyi di neraka ini. Yuk, nyanyi di neraka. Nyanyi di neraka. Breaking the Hell. Nyanyi di neraka panas ki mesti. Yuk metu saka neraka iki kita bebas sekarang. Justru nek metune saka neraka iki bebas. Oh, iya. Bah, padahal musik keras hari ini musik neraka, Mas. Kemarin aku lihat itu, Mas, kutipan bagus menurutku. Apa? Tentang musik keras itu. Jadi ada yang bilang, ini coba aku susun ya kalimatnya ya. Katanya musik keras itu adalah musik setan. Tapi, aku ralat. Katanya musik keras, bukan musik keras. Musik apa itu? Katanya gini, threadnya itu. Musik apa itu? Kok musik setan sih bilangnya? Katanya musik yang teriak-teriak itu adalah musik setan. Kok iso? Padahal
setan itu nggak teriak tapi berbisik. Betul, Wah, betul. Nah, kui cerdas. nyangkut Iya, tenan iya, kuwi. iya, masuk, Langsung masuk. peng peng peng. Iya, Padahal setan masuk. ki ra ono to Ra ono sejarah. bengok-bengok. Enggak ada masuk setan nih. Weh, kayak dipangan kayak poso-poso. Ra ono setan ki Betul. Itu setan itu. Itu kutipan yang menarik. Soalnya aku tuh kemarin sempet bedah yang Babel itu Mas, Isyana. Kan dia pakai simbol-simbol kayak mata satu dan lain-lain gitu. Oh iya. Wah, komennya ngeri Mas di TikTok tuh Mas. Sing do nyumpahi ngono ya Mas. Kayak ngopo ya kok do alergi ngono lho. Maksudnya seni dan itu kan nggak bisa dipisahkan gitu loh. Maksudnya masing-masing dari kita kan juga beribadah dengan caranya masing-masing gitu. Oh ya, selamat bersuci. Oh iya, terima kasih Mas. Iya. Pulang gereja loh. Masih hardcore juga kan. Iyalah harus. Terus nggak lupa hardcore juga kan. Nggak lupa ibadah juga kan. Saya juga kayak gini kok. Malah stylish gitu loh. Iya. Nggak apa-apa, it's okay gitu. Kaos kakinya Patrick juga nggak apa-apa. Oh iya. Wih, yang satunya apa itu? Yang satu Winnie the Pooh ini. Baru notice aku. Patrick sama Winnie the Pooh. Iya, sangat alat berat sih. Iya. Winnie the Pooh sama Patrick. Patrick Plenger, ada tren itu. Patrick Plenger. Tapi merchandise ini berarti dirilis yang terbaru ini bukan sih? Atau yang logo? Oh, yang ini. Ini sama yang serigala itu. Yang lengan panjang itu, Iya. yang aku sempet ngomong, jadi direvisi nggak itu? Hah? Jadi direvisi nggak? Enggak. Oh enggak, tetap itu. Tapi mungkin banyak juga yang pakai sih. Aman. Oke. Alat berat merilis berapa lagu ya kemarin itu? 8 yang 2 recycle ya. Recycle. Tapi oke loh Mas. Beberapa temenku itu yang tak lempar gitu kan, aku juga ngetes telinga temen-temen yang lain. Ini ada albumnya temenku yang baru rilis gitu. Kata mereka memang secara sound design modern. Yang Breaking the Hell ini. Iya. Oh sama itu yang barusan. Ini mungkin jadi benchmark juga ya. Kemarin tuh aku sempat dengerin Lamb of God Into Oblivion yang album baru. Mereka itu kayaknya konsep pemikirannya hampir sama kayak alat berat menurutku Mas. Ini alat berat menang Star dulu Mas. Maksudku gini. Mereka itu kayaknya ada obrolan bahwa kita secara lagu old school tapi secara sound design-nya modern gitu. Nah, yang Into Oblivion itu gitu juga Mas. Jadi tetap ini struktur lagunya lama, Lamb of God lama gitu. Tapi sound design-nya modern gitu. Wah, iso dijajar ki Mas alat berat pisan Mas. Siap. Bayangna kuwi Mas. Ojo-ojo nyetele alat berat Mas. Iso. Keren di Beatles benang omah ana tangi turu nyetele alat berat. Tinggal Sion. Dhek paling yo rada angel nyanyi. Xiao Chi Chuan, Ching Chuan Si Chuan ngono kuwi paling. Itu Lamb of God. Tapi Lamb of God itu pernah hardcore juga loh Mas dulu. Oh iya toh? Eranya pernah ada yang hardcore. Ya kayak itu, Burger Kill kan juga dulu hardcore. Namanya kan Burger Kill HC gitu. Nah, ini kelingan aku Yuan. Alat berat pernah jadi pembuka itu Apa? Burger Kill itu Di JNM. Yang tahun berapa? Dulu. Tahun 2013 atau 2000. Pokoknya pas di JNM. Aku nggak nonton yang itu ya. 2014. 2013 atau 2012 saya lupa. Di JNM yang di Garudanya itu? Bukan buat panggung sendiri. Buat panggung sendiri Di luar Garuda di luar, itu. dekat ringinnya. Deket ringin. Oh. Wah. Wih, Itu dulu. itu vokalisnya siapa dulu? Aku ranya. Ivan, almarhum Ivan bukan? Kita iya Pak ya. Ivan itu meninggal tuh tahun berapa ya? Ivan Saya Scumbag yang saya tiga titik hitam itu loh. Berarti legend banget Mas kalau dulu masih itu kan baru gede-gedenya Burger Kill itu. Itu yang nonton bule-bule itu. Oh iya. Ditonton bola. Bule-bule. Dur-dur ya Mas. Dur-dur. Putih-putih ya iki. Iya. Ngobrol njaluk saudutan kok bingung ya toh. Zaman segitu. Oh, pernah toh? 4 band siapa aja yang jadi opener? Lupa, aku pokoknya alat berat apa-apa lupa. Wis ra nyongko kayak cuman. Itu HTM berapa Mas? Tahun dulu. Lupa aku nanti tidak dijamuk danang meneh aku. Enggak apa-apa, diobrolin aja, enggak usah takut, kan bisa diralat juga. 50 ya? Hah? 50? 50 25 ya enggak 2000 berapa? 11? 2013. 13. Nek enggak salah. Tapi gokil loh, udah jadi pembukanya Dulu. Burger Kill. 4 Burger Kill ya? Saya inget tuh. Itu masih ada almarhum Eben juga itu gitarisnya Masih itu. ada, masih ada. Keren banget. Aku tuh sempet, tapi Burger Kill memang sering ya?
di Jogja kayaknya dulu itu. Beberapa kali ya. Aku nontonnya ya di JEC. JEC itu sempat 2 kali deketan kok tanggalnya. Oh. JEC itu. Yang logonya itu udah ganti jadi merah kalau nggak salah. Dulu bukan logo Type itu yang udah merah gitu. Keren, Burger King keren juga. Terus jadi opener pernah nggak mas selain itu? Begitu. Ya kuwi tok gek sik kan. Nek main-main bareng ya kerep. Nah, Misalnya Bunda Lok Waru. oh Bunda Lok Waru. Oh itu lagi naik juga ya itu ya. Bunda Lok Waru. Oh berarti kalian tuh tetap masih satu angkatan ya Bunda Lok Waru gitu-gitu. Ya rasa angkatan ada Bunda Lok Waru ya banget ya tua banget. Tua banget ya. Oh kayak paling mas, Klub Tobacco. Masih seangkatannya KM bareng masih itu? Duluan sana kayaknya. Berarti tahun berapa? 2011. Ya saera no. Oh, Klub Tobacco KM ki mbiyen sak kok. Kerap aku sama The Glove kerap. Oh. Sama Brebes Boybars juga sering dulu. Oh, yuk mbiyen ki kae Mas ono erane Darundar Boy banget duit band kita mbiyen ki. Pinkle ya? Standing popo, ska kanan. Oh, enggak tahu aku. Zaman-zaman ska. Kayaknya Saxophone dulu itu. Sama NDX bareng saya sering dulu. NDX. Berapa kali? Yang tahun berapa? Pas di Sedayu itu, pas di Pura Wisata juga pernah. Naik-naiknya kan 2000 berapa ya? 14 apa ya NDX itu? Sama Nanda dulu kenal saya. Mas Nanda. Mas Nanda. Sempat di TV Kaos juga dulu. NDX itu, yang AK ASU itu. TV Kaos pas saya buat distro itu loh. Yang main di Kalisop itu. Itu sempat itu. Main di Kalisop G-nya apa? Gesok. Tapi kenapa nggak digas lagi tuh Mas Mandi Kalisop itu? Wah nggak ada yang ngurusin, sekarang jadi toko gas sana. Mandi Kalisop G-nya apa? Kalau dulu kan gesok, sekarang gas. Oh iya sih. Gas ya longko ya Mas, Mas. Tapi peluang juga. Mas, apa? Mineral ada nggak? Ada, mineral juga ada. Ibu saya yang. Tapi namanya bukan Mandi Kalisop kan? Enggak ada namanya. Oh nggak ada. Oke. Ini kita hampir, jadwalmu piye Mas? Jam 2 ini. Jam 2. Mungkin kita rangkum dikit ya. Dari cerita-cerita tersebut, menurut Mas Mandi, itu ada nggak pesan-pesan atau sebuah insight buat teman-teman yang generasi sekarang gitu? Kan Mas Mandi itu kalau menurut pandanganku dan teman-teman yang lain pasti sepakat, sekitar ratusan komen yang di Instagram kemarin memang Anda itu semengenal itu ke orang banyak. Itu apa pesan-pesan yang ingin disampaikan? Kan ada generasi-generasi baru nih. Termasuk saya belum follow kok Anda sudah follow orang ini siapa? Loh kok udah kenal, saya kan kaget gitu kan, cah-cahan nom-nom gitu. Ya, apa Mas untuk generasi sekarang? Insight yang perlu mereka dapat? Yo cuma satu itu. Sing penting nek kowe pengen dajeni uang, kamu harus ngajeni orang dahulu. Intinya ngono kuwi. Itu aja. Jawa banget. Kuncinya itu. Jawa banget ya. Iya. Intinya iki hargai orang lain sebelum ngepenake wong sik ya. Aja nek pengen dipenake ya menake wong sik. Nah, itu. Iya sih. Soalnya kalau aku cerita dikit ya, beberapa orang di kerjaan di industri entertainment Mas, itu sempat ada yang curhat gini. Wah, kok angel manggung ya bandku. Wah, kok merchandise-ku ra payu-payu ya gitu. Nah, bisa jadi itu bukan karena promosinya Mas menurutku. Bisa jadi karena dia bales WA angel. Nah, kuwi lho, itu Mas. Padahal kan ketika minimal fast respon itu ya Mas Mandi menurutku ya. Mas Mandi itu tuh bisa akan menimbulkan rezeki yang lain gitu loh. Paling enggak kan ketika merespon fast respon itu tuh betul. Wong liya ki penak ngono lho Mas. Ya itu sih. Ya itu mungkin pesan-pesan buat teman-teman juga ya ketika ada komunikasi tertentu itu ya direspon aja lah gitu betul, itu direspon. Kalau misalnya tertarik ya nggak usah ragu buat follow duluan atau apa gitu ya. Itu. Kemarin aku juga kaget loh Mas. Aku cerita dikit. Kayaknya di kontenku sebelumnya itu aku belum cerita. Kemarin tuh ada beberapa konten kreator itu aku follow aku Mas, kaget aku ya. Ada beberapa teman-teman orang Bandung, orang Jakarta gitu. Mungkin gara-gara aku sempat ngonten tentang band-bandan gitu kan. Yang dulunya itu ajaibnya aku tuh kan ngikutin beberapa itu yang dari Twitter dulunya. Termasuk ada Yupi Cacing dan lain-lain itu yang kolektor kaos itu, kaos-kaos luar negeri gitu.
Itu tiba-tiba follow Mas, jedeng mlebu nang apa? Nang notifku gitu loh Mas. Terus ada yang kemarin yang review albummu atau apa itu? Siapa itu yang orang Jogja stand up itu? Mas siapa? Yang sempat kamu repost di story? Barusan kok. Kemarin banget kok. Siapa tuh Wi? Jogja tuh itu tapi orang stand up kayaknya. Ini follow aku juga itu Mas. Oh iya toh? Iya. Walah. Itu wah. Oke sih ini kayaknya memang harus saatnya kita harus berkibar lagi Mas. Betul. Ya, semoga ya. Dan ini mungkin spoiler dikit Mas menurutku. Ya ini buat gatel-gateli pikiran teman-teman aja. Kemarin juga ada yang sempat yang usul. Gimana kalau kita gas lagi titik temu ketiga? Nah, itu harus itu. Apa yang harus digasnya dari titik temu ketiga? Yo kuwi pokoke. Acarane gawe kene pokoke. Gayeng biar Hardcore, metal, gas? semuanya, semua genre masuk besok. Keras-keras gas? Keras-keras harus Panggungan ya? panggungan. HTM-an? Yo kalau yo ora apa-apa, HTM ora apa-apa nek ora ya ora apa-apa. Nek Iso HTM sih, produksinya abot Mas. Yo HTM ora apa-apa. Wong kula proko sepi ya. HTM 20.000 kok zaman metalan biyen. Masuk. Isi murah banget ya sini ya nek saiki 20.000 ya. Ya. Ya semoga bisa Terrealisasikan. paling enggak 50.000 lah Mas. Maksudnya Ya. standar wes saiki. Ya. Produksiannya yang kita bikin well, Oh, iya. ada foto booth-nya dan meninggalkan kesan kalau pulang itu pengen nonton lagi nih. Nah, gitu loh. Semoga ya guys kalau teman-teman suka Semoga. dan oke, coba komen. Siapa tahu bisa digaskan titik temu ketiga Amin. ataupun gigs-gigs yang lain. Dan kemarin juga sempat ada yang reach out Mas. Beberapa orang Jogja itu di thread itu juga ada yang nawarin, Mas, kalau mau kerja sama sponsor ataupun tempat, kita oke kok gitu. Dan ternyata di luar sana itu masih banyak orang yang welcome dengan orang-orang seperti kita ini di dunia kreatif. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan Mas? Mungkin promo atau apa? Silahkan, merchandise atau rilisan. Oh bentar setelah lagi ini. NASF buat kaos. NASF-nya ya? Iya, bentar lagi. Desainnya udah keluar belum tapi? Desainnya baru didesain Mas Bagas juga. Bagas Bojo? Iya. Oh iya. Tunggu aja. Oke, Kemarin kemarin banyak yang soalnya banyak yang minta. NASF-nya ya? Iya, teman-teman Kebumen. Bocorannya ada nggak Mas? Kurang lebih seperti apa desainnya? Kurang lebih ya pokoknya simple, mintanya pada simple aja, yang penting kelihatan kayak dulu gitu. Oh, Kayak kaos bukan yang dulu. kayak basket-basket gitu? Enggak. Oh beda ya? Tetap kaos ya kalau Tetap ini ya? kaos, oh. Oh, bukan yang boxy-boxy gitu ya? Bukan. Oh ya. Ya semoga terrealisasikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kritik maupun saran silahkan komen ataupun bisa berkunjung di Instagramnya Alat Berat, Instagramnya Mas Endrik, Ya. apa? Endrik Jos. Jos. Endrik Jos ya. Endrik Jos. Kemarin ada yang tanya loh Mas, kenapa namanya Jos ya? Biar simple aja. Udu saka kae wedang Jos popo. Oh enggak. Wedang Jos kan anak. Enggak. Oke, kalau begitu saya Ruben Mahendra. Saya Endrik Jos. Ayo, Pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you semuanya. Thank you.